Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda mendengarkan Renungan Tengah Malam. Kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang ada di Ratapan pasal 3. Ada beberapa ayat pilihan yang akan kita lihat di sana. Ini ada ratapan yang diratapkan oleh Nabi Yeremia ketika dia menderita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan dan dapat menikmati Tuhan, dapat berjalan bersama Tuhan, dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Demi Kristus. Amin. Ayat pertama dari Ratapan 3, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ini Yeremia, dia percaya, dan inilah pemikiran kitab suci yang perlu juga kita percayai, bahwa segala hal yang terjadi di dalam hidup kita, entah baik entah buruk, semuanya datang dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan merencanakan yang buruk. Dalam kasusnya Ayub, Tuhan tidak merencanakan kecelakaan Ayub, yang merencanakan adalah iblis. Tetapi Tuhan tanda tangan, karena tanpa tanda tangan Tuhan tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang terjadi. Sekecil apapun pergerakan di bawah kolong langit ini, sampai sebesar apapun itu, semua ada tanda tangan Tuhan. Sehingga segala hal terjadi itu karena Tuhan. Dan Yeremia mempercayai ini. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Yeremia sedang menerangkan penderitaannya, dan dia mengatakan ini semua datang dari Tuhan. Aku dipukulnya berulang-ulang. Ia menghalau membawa aku ke dalam kegelapan, menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan, menempatkan aku di dalam gelap, menutup segala jalan keluar bagiku, mengikat aku dengan rantai yang berat. Semua Yeremia bilang ini datang dari Tuhan. Ia bahkan mengatakan ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya, aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan bagi mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh, meremukkan gigi-gigiku, memberi aku makan kerikil, menekan aku ke dalam debu. Engkau di sini Tuhan, Engkau mencerahkan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Ini penderitaan yang sangat besar. Dan dibilang ini semua datang dari Tuhan. Ini nabi, bukan orang biasa. Dan dia bilang ini datang dari Tuhan karena dia percaya segala hal itu berasal dari Tuhan. Paling tidak, kalau Tuhan tidak merencanakannya seperti Ayub, Tuhan tanda tangan di sana. Dan setelah itu ketika dia mengekspresikan itu, setelah itu dia protes. Tapi bukan protes dalam arti negatif. Di sini lebih kepada dia bukan protes sebetulnya, lebih kepada berseru ya. Memang mengoreksi perkataan saya, bukan protes tetapi berseru. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu. Yang protes adalah Habakuk di bagian lain. Yeremia mengatakan ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ingatlah penderitaanku ini. Dia mengatakan
fakta bahwa Tuhan yang membuat semua ini terjadi karena Tuhan tanda tangan. Tuhan ada di balik semua ini, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dia sebaliknya dia mengatakan, ingatlah aku, ingatlah sengsaraku. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan. Dia ini tertekan dalam diriku. Apakah jiwa Anda tertekan karena penderitaan? Apakah Anda sama seperti Yeremia, aku lupa akan kebahagiaan? Apakah jiwa Anda menduga bahwa ini semua datang dari Tuhan? Jika ya, maka inilah kasus atau situasi yang Yeremia hadapi, yang Anda juga kira-kira hadapi, walaupun dengan bentuk yang sama sekali berbeda. Tetapi itulah penderitaan, dan jiwa kita sakit, jiwa kita tertekan, kita gelisah, dan kita tahu jauh dalam hati bahwa ini ada tanda tangan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa aku? Why me? Itu yang terjadi. Tapi Yeremia tidak berhenti dengan mengatakan, ingatlah sengsaraku, ingatlah aku, ingatlah semua penderitaan yang engkau berikan padaku itu. Yeremia meneruskannya dengan berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yeremia memperhatikan kesetiaan Tuhan. Sifat dari Tuhan yang setia itu adalah kesetiaannya itu tidak berkesudahan, tidak pernah berhenti, selalu ada. Namanya juga setia. Tuhan selalu setia. Dalam penderitaan ada penghiburan. Yeremia menemukan penghiburan dalam penderitaan. Ketika sekalipun segala hal itu sakit rasanya, jiwanya tertekan, tapi dia bilang, hal-hal inilah yang akan kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dasar dari harapan Yeremia dalam penderitaan hidupnya adalah kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Yeremia menemukan penghiburan, dan demikian Anda dan saya menemukan penghiburan. Bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan hal-hal berat terjadi dalam hidup kita, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, sehingga kita dapat berharap kepada-Nya, sehingga kita dapat bersandar kepada-Nya. Sama seperti Yeremia, hal-hal inilah yang aku perhatikan. Kesetiaan Allah, kasih setia Allah yang tak berkesudahan, rahmat-Nya yang selalu ada setiap pagi, yang baru, yang segar, yang menyegarkan jiwa kita. Perhatikanlah hal-hal itu. Sama seperti Yeremia, sebab itu aku akan memperhatikan hal-hal ini dan aku akan berharap. Harapannya muncul karena kasih setia Tuhan. Harapannya muncul karena rahmat Tuhan. Jadi mari renungan tengah malam ini kita mau mengingat bahwa di dalam penderitaan hidup kita ada penghiburan. Dan penghiburan itu datang dari sumber mata air yang tidak pernah berhenti. Datang dari sumber kasih setia yang tidak pernah kering. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepada-Nya. Ada harapan di dalam Tuhan, karena sekalipun penderitaan diizinkan oleh-Nya, Dia juga adalah Allah yang setia kepada kita. Dan kesetiaan Allah itulah yang membuat kita berharap kepada-Nya. Demikian perenungan kita. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk harapan di dalam Engkau. Karena Engkau setia, kami bersyukur. Terima kasih dalam penderitaan hidup kami. Engkau setia menolong, memberi kekuatan kepada kami. Pujilah Engkau selamanya.